Kalau PSHT kan ini masuk ke hal yang agak janggal bagi saya pribadi gitu. PSHT itu kan belajar silat kan ya? Kalau sejarahnya di awal itu awalnya bukan fokus ke silat sih sebenarnya Pak Guru. Kalau saya coba jelaskan dulu di awal ya Pak Guru. Oke, oke, oke. Izin dulu. Jadi di tahun Saya nanya sedikit aja ini. Ada pungutannya nggak sih kalau misalkan jadi warga PSHT itu? pungutan biayanya, Ada nggak misalkan perintah, woi kita diserang sama perguruan itu, ayo kita serang balik. Gitu ada nggak sih perintah-perintah semacam itu? beberapa yang di kota itu, maksudnya seperti yang di Mas Denny WW itu kan, makanya kenapa beliau, mungkin kalau menurut saya beliau itu terlalu kecewa karena sudah berjuang mengharumkan kan, tapi yang mayoritas Iya, malah iya, iya. menjelek-jelekan. Jadi beliau yang sangat kecewa sebenarnya kalau menurut saya, karena ajaran di wilayah beliau itu menurut saya sangat bagus karena bisa mencetak atlet, sedangkan yang di desa-desa itu nggak seperti itu. Ini bakal ini nggak sih? Bakal menegaskan kembali tuh lihat PSHT kalau di luar Jawa tuh bagus, tapi kalau di Jawa Timur berantem terus. Bisa nggak sih orang-orang menyimpulkan bahwa ini tuh bukan gara-gara PSHT, bukan gara-gara perguruan silat, tapi gara-gara Jawa Timur gitu. Karena PSHT di luar Jawa Timur misalkan ya, yang Betul, tadi yang iya, Kang Denny Wewe itu kan bagus kan? bagus Pak Guru. Kalau yang di Jepang gimana tuh? Kalau di Jepang sendiri, Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Beraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel atau Gembulikum Channel. Saya belum memutuskan di mana ini nanti akan masuknya. Menyikapi isu yang santer di masyarakat sekarang terkait dengan kerusuhan-kerusuhan yang dipicu oleh perguruan-perguruan silat. Di sini saya ditemani oleh salah seorang yang memang hidup berkecimpung bersama perguruan silat, dan kita bisa melihat logonya di dadanya, dada sebelah kanannya itu ada logo PSHT. ya Pak. Assalamualaikum Kang Tinta Milenial, kita sebut Kang Tinta Milenial saja ya. Waalaikumsalam Pak Guru. Baik ya, Terima kasih sebelumnya. kabar baik ya. Baik-baik Pak Guru, Alhamdulillah. Iya, Kang Tinta Milenial ini Baraya akan memberikan penjabaran tentu saja dalam opini pribadinya terkait dengan kenapa kerusuhan-kerusuhan yang berbasis pada perguruan silat itu terus-terusan mengemuka di Indonesia dan nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama dan sederhana. Kang Tinta, coba Akang uraikan dulu kenapa perguruan-perguruan silat itu prestasinya tidak terlalu keluar kecuali di kejurnas-kejurnas silat saja gitu. Tapi yang terlihat keluar itu justru adalah kerusuhannya. Apa yang menjadi tradisi kebudayaan dan sikap umum orang-orang yang terlibat dalam perguruan silat itu? Sebelumnya terima kasih Pak Guru untuk waktunya. Nah ini saya jawab menurut perspektif saya sebagai Hmm. internal anggota PSHT seperti itu. Nah sebenarnya kalau masalah ini itu pengaruh juga di proses pendidikannya Pak Guru. Pendidikan maksudnya pelatihan siswa yang masih ikut latihan silat itu. Nah di setiap wilayah itu kan sebenarnya berbeda. Kalau dari pusat itu ada standarisasi, tapi praktek di lapangan itu berbeda. Nah misalkan saya kasih contoh seperti yang Bang Denny WW itu kan Pak Guru. Nah kenapa beliau bisa sampai maksudnya sampai jadi atlet nasional seperti itu? Berarti di wilayah tersebut itu proses pendidikan untuk latihannya itu sudah sangat baik. Sedangkan di mayoritas wilayah lain itu masih belum terkontrol seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang yang terjadi di lapangan itu mayoritas pelatihnya itu masih anak-anak remaja seperti itu. Jadi untuk Pelatih silat PSHT masih remaja. ya betul. Sebenarnya ada juga yang dewasa tapi nggak setiap hari, maksudnya nggak setiap di latihan itu terlibat seperti itu. Apalagi setelah setelah perpecahan dualisme yang 2016-2017 itu yang dewasa-dewasa masih apa maksud saya lebih banyak yang nggak mau terlibat sama sekali, sudah vakum seperti itu. Jadi lebih Ada ngawur lagi maksudnya. Oh, lebih
Jadi ada perpecahan di PHSHT tahun 2016 yang membuat yang dewasa-dewasanya vakum dan akhirnya PSHT dikuasai oleh orang-orang yang bikin ribut gitu maksudnya. Eh, kalau secara detailnya nggak seperti itu, tapi bisa dibilang seperti itu. Maksudnya Oh, itu yang kan 2016 itu kan bukan rahasia umum, bukan rahasia lagi kan, maksud saya sudah banyak yang tahu itu PSHT kan jadi dualisme. Tapi masalahnya di sini, dualisme ini nggak benar-benar pecah seperti itu, Pak Guru. Untuk nama logonya sendiri, maksudnya lambangnya sendiri itu masih sama. Tapi misalkan di dalam prakteknya di lapangan itu nggak mau disebut sama, itu nggak mau. Dan di sini masalahnya, misalkan saya contohkan langsung terjadi kericuan seperti yang sekarang ini ya Pak Guru. mm-mm. Itu kan akhirnya misalkan ada yang bikin rusuh, itu Mm-mm. orang-orang yang di atas itu melihatnya, ah itu kan anggotamu. Nah yang di sebelah bilangnya itu anggotamu bukan anggotaku, seperti itu. Oh, Jadi nggak ada tindakan dari pusat itu seperti apa. Misalkan nanti juga dilakukan tindakan, misalkan ini dikasih teguran seperti itu. Nah anggota yang di bawah ini nanti nggak terlalu peduli karena memang yang di atas sendiri aja kayak gitu bentrok. Maksud saya seperti ini, misalkan coba saya tanya ke Pak Guru dulu ya, kalau masalah organisasi itu sebenarnya kalau misal organisasi berbeda itu apakah lambangnya boleh sama? Kan ini saya kurang paham tentang masalah ini. ya kalau visi misinya sudah berbeda, kepengurusannya juga sudah berbeda, maka seharusnya mereka tuh berpisah. Kalau misalkan ada dalam satu kesatuan, logonya sama, namanya sama, tetapi pengurusnya beda, apa-apanya beda, ya itu sangat-sangat tidak sehat. Nah, masalahnya di situ Pak Guru. Kalau bisa dibilang PSHT tuh gitu. Sekarang PSHT tuh, jadi ya, maksudnya kalau misalkan ada yang keributan-keributan di atas-atasnya itu nggak ada yang tanggung jawab karena mereka mengira lawan kubu sebelah lah yang menjadi pionir kerusuhan itu gitu. Jadi nah nggak ya mau kurang, tanggung jawab. kurang lebih seperti itu memang Pak Guru. Enggak sejak di tahun 2016 2017 itu kalau misal ada masalah seperti ini itu saling melempar kalau masalah itu. Kalau di zaman sebelumnya misalkan ada yang bikin onar itu kan langsung ditindak karena pemimpinnya kan cuma satu. Nah ini kalau Oh, pemimpinnya dua kan repot Pak Guru. Soalnya logonya belum berubah, dua-duanya kan kalau misal salah satu berubah, saya bisa jamin yang logonya berubah itu kehilangan masa. Maksud saya seperti itu. oh Jadi gitu. saling mempertahankan logo di sini. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin terlalu internal, tapi memang faktanya seperti itu. Jadi karena logo itu sangat kuat gitu ya dan sangat dihargai, maka dan orang-orang yang terlibat pertikaian di sana gak ada yang mau melepaskan diri dari logo itu gitu. Nah, kalau menurut saya seperti itu, tapi bukan cuma saya sih. Sebenarnya kalau anggota-anggota yang ada di bawah, maksudnya yang semacam saya, itu semuanya berpikiran seperti itu, Pak Guru. Misal salah satu aja mau mengalah, berpindah atau berganti logo, menurut saya otomatis nanti masanya pindah semua ke yang satunya, yang logonya tetap itu. Oh gitu. Itu saya jadi punya dua pertanyaan nih. Kalau kenapa mereka pecah? Kalau Satu itu aja. pecahnya sendiri, detailnya itu nggak dipublikasi sebenarnya Pak Guru. Tapi kalau yang tersebar di, maksudnya warga yang di bawah, maksudnya anggota yang di bawah. Kalau penyebutan di dalam PSHT kan warga seperti itu Pak Guru, warga PSHT. Hmm. Nah, untuk warga yang di bawah-bawah itu tahunya ya cuma berebut ini tadi, berebut ada hubungannya dengan politik dan lain-lain seperti itu, berebut massa maksudnya. Entah di awalnya ada yang maksudnya ingin menjaga ajaran dan lain-lain, alasannya kan seperti itu, tapi dalam prakteknya itu nggak pernah terjadi. Misalkan logikanya seperti ini Pak Guru, menurut saya kalau benar-benar mau saling menjaga ajaran harusnya kan musyawarah dua dua orang pemimpin tersebut sampai benar-benar diputuskan seperti itu kan. Kalau menjaga ajaran kan berarti baik, tapi prakteknya tidak seperti itu. Saya pernah baca buku, Kang. Saya lupa judul bukunya itu, tapi warnanya kuning dan buku itu membahas tentang premanisme dan politik di Indonesia. Di buku itu tuh penulisnya orang luar sih, tapi berbicara tentang Indonesia. Di buku itu dijelaskan bahwa
silat dan perguruan silat itu menjadi sasaran para politikus untuk meraup suara yang besar di wilayahnya. Nah, ini termasuk nggak, Kang? Nah, Karena Kang tadi bilang ada perpecahan. Perpecahan itu ada kaitannya dengan politik atau enggak nih? kalau sebenarnya dilihat semua orang umum itu cenderung ke situ Pak Guru, karena buktinya sudah tersebar di internet. Pokoknya ada seorang pejabat politik atau siapa calon calon yang mau menyalonkan seperti Ya, itu. nggak usah sebut nama lah. Nah, itu biasanya sebelum pemilihan umum itu biasanya dapat dapat apa kesempatan untuk menjadi warga kehormatan di PSHT. Nah, nanti kan diberi pakaian sakral yang buat latihan itu. Nanti difoto, udah tersebar, nanti berita yang tersebar itu langsung masa yang nggak tahu apa-apa, oh ini orang PSHT langsung dicoblos. Kalau faktanya Oh. boleh Jadi dicek sendirilah di internet banyak warga kehormatan namanya. Jadi ada politikus-politikus yang berlomba untuk jadi warga kehormatan dan difoto agar mendapatkan suara dari PSHT yang jumlah anggotanya itu banyak sekali gitu. Betul, kalau yang tersebar di warga arus bawah maksudnya yang seperti saya seperti itu, karena tapi nggak bisa dibilang semua juga sih, karena tidak semua itu maksudnya dapat dapat penghargaan warga kehormatan itu pas mau pemilihan, ada juga yang memang sudah atau Gitu. jauh-jauh hari ada juga seperti itu, tapi yang sering pas mau pemilihan itu sering juga. Oke, nah setelah mereka itu mendulang suara dari PSHT, kemudian mereka memecah belah dari dalam atau gimana itu kok? Jadi maksudnya ada tokoh politik gabung ke sana, kemudian pecah belah. Nah itu kaitannya gimana, Kang? Nah, kalau yang pecah belahnya ini sama politik itu, ini yang saya kurang tahu maksudnya Pak Guru. Tapi kalau dugaan-dugaan yang ada di warga, maksudnya anggota yang di bawah ya, ada yang memperebutkan suara banyak itu tadi. Karena kalau di jumlah sekarang, total anggota PSHT itu di atas 10 juta Pak Guru. Wih, Kan lumayan suaranya maksudnya. ya itu kalau ngegeruduk rumah saya bahaya itu ya. Itu makanya. 10 juta. Oh, nah ya berarti dipecah belahnya itu untuk rebutan suara gitu maksudnya? Enggak semuanya seperti itu, maksudnya narasinya itu enggak semua seperti itu Pak Guru, tapi ada yang seperti itu, ada juga yang memang dari awal itu entah masalah perbedaan visi misi seperti itu, ada juga yang di awal-awal 2016 2017 itu. Akang nggak usah sebutkan nama dan nggak usah sebutkan pihak yang mana, tapi bisa nggak Akang menjelaskan secara lebih dalam perbedaan visi dari kedua kubu itu gimana? Apa yang satu tuh fokus ke uang, yang satu fokus pada ajaran, atau dua-duanya uang, atau dua-duanya ajaran, atau gimana itu, Kang? Kalau ini sebenarnya itu perbedaan di yang satu, yang A itu ingin organisasi PSHT itu dimodernisasi seperti itu sederhananya Pak Guru. Jadi semuanya diperbarui, misalkan KTA yang dulunya kertas itu mau dibuat digital dan lain-lain, maksudnya ingin dimodernisasi. Terus hak legalnya juga apa namanya diresmikan seperti itu kan, sebelumnya belum ada hak legal dan lain-lain, tapi saya kurang paham tentang masalah yang administratif. Tapi yang di posisinya itu yang lebih tradisional, maksudnya tetap ingin mempertahankan tradisional zaman dulu seperti itu. Jadi ada banyak narasi di awal pecah itu. Padahal kalau perbedaannya cuma masalah administrasi gitu gak jadi masalah seharusnya ya. Ya, bikin tapi, aja katanya dua gitu ya, yang satu kartu, yang satu lagi digital gitu. Kalau misalkan mau ini. Tapi masalahnya waktu terjadi itu konfliknya itu ya seperti itu, yang seperti sekarang. Maksudnya banyak orang itu yang nggak mau menganalisa dulu apa yang sebenarnya terjadi, kan tahu-tahu dapat info kayak gini dan ikut-ikutan, ada yang benci ya benci seperti itu, yang suka-suka seperti itu maksudnya. Iya. Ikut-ikutan. Perbandingan jumlah kekuatannya besar yang mana, Kang? Yang pengen modernisasi atau pengen yang masih memegang tradisi? Kalau
besarnya itu yang pengen megang tradisi sebenarnya Pak Guru. Kalau dilihat dari data jumlah anggotanya, cuma memang di internet nggak terlalu detail, tapi ada beberapa data itu memang yang di sisi tradisional yang itu lebih banyak anggotanya. Oh, signifikan perbedaannya atau beda dikit doang? Kalau misalkan perbandingan, karena yang terbaru datanya saya belum nemu, kemarin sempat cari itu kan, yang satu itu di sekitaran 8 juta, Oh, yang satunya sekitar 5 juta, kurang lebih seperti itu. Jadi ya memang agak jauh ininya. oke. Dan mereka yang tawuran itu, Nah itu, yang lebih banyak tawuran tuh yang mana nih? nah itu nggak bisa dipisah Pak Guru. Kalau di lapangan itu campur. Kalau yang orang bawah itu nggak Oh, mikirin masalah perbedaan administrasi sebenarnya. Bagian bahkan misalkan kalau saya tanya di sini, misal di sini kan nanti ada yang nonton saudara-saudara yang PSHT. Kalau misalkan ditanya antara milih A dan B, kalau untuk di tahun sekarang atau milih misalkan dua-dua pemimpin ini dirubah jadi satu, itu ingin lebih yang jadi satu lagi. Kalau di bawah itu nggak terlalu pecah. Di awal-awal dulu memang pecah, di tahun 2017 memang sempat terjadi bentrok sama-sama PSHT itu, sampai kalau dilihat bukan bentrok mengamankan tapi ingin saling menghancurkan gitu, sampai korbannya banyak juga sebenarnya. oke. Jadi alasan kenapa PSHT itu sering rusuh sekarang, pertama karena tidak ada kontrol dari pusat, karena pusatnya sendiri pecah belah. Itu kesimpulan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, pecah belah itu secara administratif itu adalah urusan kelompok tua sama kelompok yang muda. Tetapi yang membuat mereka rusuh itu juga adalah karena keberpihakan terhadap elit politik atau partai politik atau tokoh politik. Dan kemudian yang ketiganya sebenarnya PSHT di struktur yang paling dasar, yang paling bawah, itu sebenarnya tidak terlalu memikirkan ini itu gitu. Yang berpecah belah itu adalah kelompok-kelompok yang ada di atas. Begitu. Ya mayoritas untuk di tahun ini ya Pak Guru, untuk di tahun ini mayoritas Tahun ini. seperti itu. Tapi untuk yang misalkan di bawah ada yang fanatik di kelompok A, kelompok B itu masih ada juga, tapi itu sudah bukan mayoritas lagi di tahun ini. Jadi masih ada juga yang memusuhi sama-sama PSHT, itu ada juga, tapi sudah bukan mayoritas maksudnya di tahun khusus tahun ini. Kalau PSHT kan ini masuk ke hal yang agak janggal bagi saya pribadi gitu. PSHT itu kan belajar silat kan ya? Kalau sejarahnya di awal itu awalnya bukan fokus ke silat sih sebenarnya Pak Guru. Kalau saya coba jelaskan dulu di awal ya Pak Guru. Oke. Izin dulu. Jadi di tahun 1903 itu Setia Hati pertama itu didirikan sama Ingat Bayi Surodiwiryo. Nah itu yang sekarang namanya jadi Persaudaraan Setia Hati Winongo yang ada di Madiun itu. Nah fokus yang diajarkan di Surodiwiryo itu fokusnya spiritual sebenarnya Pak Guru. Kalau saya menjelaskan ke hal maksudnya yang umum, itu bisa dibilang seperti ajarannya Wali Songo, Sesti Jenar, ataupun yang sering dibahas Pak Guru Ibnu Arabi. Nah yang seperti itu sebenarnya awalnya. Nah karena waktu itu kan ini coba saya tafsir sejarah ya Pak Guru, karena di teks itu nggak ada. Cuma waktu itu nanti kalau salah mohon dikonfirmasi, kalau waktu itu kan pendidikan itu belum seformal sekarang. Betul. Ada sekolah-sekolah itu pada diburu kan sama Belanda. Tahun 03 itu baru pertama kali, kalau nggak salah pertama kali apa gitu, sekolah boleh dibuka tapi hanya khusus anak-anak Belanda sama bangsawan. Betul. Nah, di situ di tahun 1903 dibuka, terus kurang lebih sekitar 1917 itu pendiri PSHT gabung, kurang lebih tahun itu. Namanya Ki Hajar Harjo Utomo, yang salah satu pahlawan perintis kemerdekaan. Nah itu gabung, setelah gabung kan mendalami spiritual kan, ada latihan silatnya, memang ada latihan silat juga. Nah setelah sekitar 5 tahun, terus di tahun 1922
Nah ini kedua tokoh ini berunding Pak Guru. Berunding maksudnya yang Ki Hajar Harjo Utomo itu kan nasionalis. Mm-mm. Kalau dicek di sejarah itu fokusnya itu ingin mendidik rakyat itu agar tahu tentang nasionalis dan lain-lain seperti itu. Jadi ingin Mm-mm. membentuk sebuah pemberontakan memang ke Belanda. Nah di sana untuk Ki Hajar Harjo Utomo itu kan tentunya meminta izin ke gurunya Pak Guru. Mm-mm. Kalau saya misal mau menarik rakyat banyak masuk ke setia hati seperti apa seperti itu kan, tapi Mm-mm. isi spiritual itu kan nggak mungkin karena untuk mempelajari spiritual kan nggak semua orang yang tiba-tiba baru masuk bisa langsung diajari tingkat seperti itu kan, nanti disalahpahami kurang lebih seperti itu. Nah akhirnya di situ kan diskusi terus mungkin di situ juga terjadi seperti ini, misalkan nanti ternyata Belanda mengetahui adanya aktivitas semacam itu, nanti malah ajaran setia hati yang baru berdiri itu dibubarkan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, akhirnya pendiri PSHT itu meminta izin untuk mendirikan mendirikan organisasi sendiri seperti itu Pak Guru. Oke. Agar nanti misalkan Belanda tahu kalau itu tadi bibit-bibit pemberontakan yang dibubarkan cuma yang milik ini tadi yang didirikan oleh Mbah Harjo Utomo itu, yang setia hati awal itu nggak sampai dibubarkan ajarannya. Dan itu memang terjadi, benar terjadi kan awalnya namanya itu PSC, Pemuda Sport Club, Setia Hati Pemuda Sport Club. Kalau yang di tahun 1922 berdirinya PSHT itu Pak Guru. Mm. Nah, ketika itu Mbah Harjo Utomo pendiri PSHT itu sempat ditangkap, diasingkan ke wilayah Bengkulu dan kalau nggak salah Cipinang dan lain-lain dipindah-pindah gitu Pak Guru. Nah, setelah kembali akhirnya kembali melakukan itu tadi kan, membuka organisasi lagi dengan nama yang berganti-ganti seperti itu. Oke. Jadi Hah? rencana di awal yang ajaran setia hati tadi kalau nggak mau dimasuki banyak orang itu memang memang betul-betul terjadi, diburu Belanda itu betul-betul terjadi kan. Akhirnya Mm. dicap sebagai pemberontak, maksudnya PSC yang awal itu dicap sebagai pemberontak, dan setelah kemerdekaan di tahun 1948 itu namanya berubah jadi PSHT, ini singkatnya seperti itu. Karena sebelum kemerdekaan kan dicap pemberontak nama organisasinya. Oke. Eh, ini Kang, di ternyata saya baru tahu awal mulanya itu sebenarnya adalah ajaran spiritual, Betul tapi Pak Guru. kemudian nanti ada silat-silatnya, dan kemudian nanti ikut gabung dalam administrasi pemerintahan Belanda dan seterusnya. Nah, kalau ajarannya itu adalah silat dan spiritual, kok kelihatan gak ada. Jadi kalau regenerasi atau rekrutmen anggota baru tuh tetap ada ajaran spiritualnya nggak? Kok Eh, rusuh gitu maksudnya? itu yang jadi masalah sih Pak Guru sebenarnya. Kalau saya lihat, karena saya bukan anggota Setia Hati Winongo, jadi saya nggak tahu internalnya kan. Tapi kalau dari sejarahnya, itu dulunya Setia Hati yang awal itu pilih-pilih, kalau merekrut siswa itu pilih-pilih Pak Guru. Yang Hmm. benar-benar maksudnya sudah dewasa pemikirannya itu diterima. Tapi Mm-mm. di kebelakangan ini juga sama, juga ada remaja yang masuk ke situ. Jadi saya nggak tahu internalnya di sana. Tapi khusus di PSHT itu yang saya tahu, ajaran spiritualnya itu ada, tapi jadi di setiap pelatihan itu ada juga pelajaran kerohanian seperti itu. Maksudnya yang mengarah ke spiritual. Tapi di sini itu sangat terbatas dan tidak semua siswa itu bisa menangkap maksudnya. Dan sampai disahkan maksudnya di wisuda sampai menjadi warga setia hati seperti itu yang di tingkat 1. Kan ada 3 tingkatan Pak Guru, tingkat 1, Mm. 2, 3. Nah yang tingkat 1 ini yang mayoritas bikin rusuh itu oknum, maksud saya yang mayoritasnya itu oknumnya bikin rusuh itu yang masih tingkat 1. Nah di situ spiritualnya Oh. benar-benar terbatas, enggak. Jadi sangat jauh. Kalau sebenarnya kalau saya sendiri itu malah nggak tahu ajaran sampai tingkat ketiganya seperti apa, tapi spiritualnya itu saya baca-baca sendiri di luar dari pembelajaran yang ada itu, termasuk yang kalau lihat setelah lihat video Pak Guru kan saya coba cari referensi seperti itu. Nah Mm. sebenarnya yang tingkat ketiga itu ya seperti yang itu tadi, yang Ibnu Arabi dan lain-lain, yang
Sunan Kalijogo seperti itu sebenarnya. Oh, itu yang berarti yang tingkat 3 tuh udah spiritual gitu ya. Jadi Ya, tingkat satu harusnya tuh seperti itu. nah tapi ya tingkat satu tuh berarti silat, tingkat berikutnya makin makin dewasa dan tingkat ketiganya itu udah benar-benar spiritual. Nah, tapi saya menyimpulkan satu hal, ini benar enggak? Saya hanya menyimpulkan gitu ya. Pertama, sebenarnya PSHT itu sangat selektif dalam merekrut anggota awalnya. Tapi kemudian karena kebutuhan partai politik, jadi sekarang siapa aja boleh masuk, siapa aja boleh gabung. Dan karena siapa aja boleh nggak masuk dan gabung, maka bahkan yang remaja-remaja yang baru aja masuk PSHT bisa langsung jadi pelatih, walaupun masih remaja. Dan karena itu maka anggota-anggotanya menjadi tidak terkontrol karena jumlahnya terlalu banyak, ya demi untuk memuaskan keinginan politik itu. Dan akhirnya ya karena tidak terkontrol jadi ribut di mana-mana. Ditambah lagi tidak ada yang bisa menegur mereka karena dualisme kepemimpinan. Begitu kurang lebihnya. Eh, Begitu Pak Guru kurang lebih. Tapi saya klarifikasi yang di awal untuk yang masih pilih-pilih anggota itu yang setia hati ya Pak Guru, yang sebelum terpecah jadi PSHT. Yang sekarang Oh, Winongo itu maksudnya. Karena Winongo dan PSHT itu sering bentrok juga, padahal sama-sama satu ajaran Pak Guru. Winongo tuh yang Persaudaraan persaudaraan Winongo tuh PSHT juga. PSHW, namanya PSHW. Oh, PSHW. Yang kuning-kuning itu Pak Guru. Sebenarnya sama satu ajaran, tapi salah memahami sejarah di zaman dulu, jadi nggak tahu siapa yang awalnya ngajarin bentrok itu nggak tahu juga. Kalau itu perguruan silat, kenapa masalah itu nggak diselesaikan dengan duel pendekar gitu? Kenapa malah rusuh banyakan sampai rumah-rumah orang dilemparin gitu? Nah, itu juga yang bikin bingung Pak Guru. Sebenarnya ada juga di tradisi zaman dulu ya Pak Guru ini Mm-mm. bilangnya. Itu kalau ada masalah itu seringnya langsung diduelkan, maksudnya diketemukan yang punya masalah lalu duel dan selesai udah seperti itu. Dulu seperti itu ada. Nggak tahu Mm-mm. sekarang udah apa tradisinya mungkin seperti itu dianggap keras atau kriminal, tapi malah membuat yang semacam ini jadi keluar masalahnya itu malah kemana-mana. Jadi ini juga nggak terkontrol ya? Kenapa nggak duel aja gitu? Nggak. Jadi Nggak terkontrol Pak Guru. Ya itu tadi yang salah didikan tadi. Maksudnya di wilayah masing-masing itu berbeda. coba Dan saya nanya sedikit aja ini. Ada pungutannya nggak sih kalau misalkan jadi warga PSHT itu? pungutan biayanya, Iya, SPP-nya misalkan oh, atau nggak ada sih Pak Guru. Tapi oh nggak kalau ada. waktu di pengesahan atau wisudanya itu ada bayar untuk biaya pengesahannya itu ada. Oh, daftarnya katanya 2 juta. Bener nggak? Nah itu yang pengesahannya, maksudnya yang kalau mau wisuda itu. Oh, kalau mau wisuda Ya, bayarnya 2 juta. nah itu Nah, juga ini bikin masalah sih sebenarnya. Kalau di yang anggota arus bawah yang di bawah seperti saya ini, bukan hanya saya yang maksudnya menduga seperti itu, tapi banyak orang juga berpikiran seperti itu karena biayanya kan cukup banyak, dan iya. maksudnya jika ditotal dengan jumlah anggota yang baru masuk itu kan, saya tadi sempat ngitung juga sebenarnya Pak Guru, kalau maksudnya menurut pengalaman saya dulu kan sekitar 1.500.000-an lah gitu di Hmm. tahun 2013-14 itu. Sekarang kan udah sekitar 2 juta, ada yang lebih seperti itu kan. Nah, itu sebenarnya dipotong untuk uang gedung, terus untuk kasnya PSHT sendiri dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau dicoba dihitung normal, maksudnya rasional seperti itu masih ada sisanya, dan sisa per orang dikalikan, misalkan pengesahan di tahun ini salah satu kubu itu ada yang 48.000 orang. Nah, tinggal dikalikan misal 500.000 kali segitu 19 miliar. Nah, itu yang jadi Iya, masalah juga lagi Pak mikir itu. Guru. Anda itu nggak transparan ya, maksudnya Nah, warganya nggak tahu ya. nggak tahu Pak Guru, itu nggak transparan kalau masalah semacam itu. Nah, balik lagi, kalau kita sudah jadi anggota, terus ada nih, ada nggak misalkan perintah
woi kita diserang sama perguruan itu, ayo kita serang balik. Gitu ada nggak sih perintah-perintah semacam itu? Itu kalau dari pusat nggak pernah ada Pak Guru, malah di apa dianjurkan untuk tidak semacam itu kalau dari pusatnya. Tapi Mm-mm. kalau dari wilayah-wilayah tersendiri itu tergantung mayoritas di situ. Maksudnya pola pikirnya seperti apa ya ngikut yang senior itu. Oh jadi bentrokan antara PSHT dengan perguruan-perguruan silat yang lain itu inisiatif dari kepala-kepala cabang di daerah gitu. Bukan kepala cabang sih Pak Guru. Maksudnya kepala ini bukan sampai cabang. Orang cabang itu lebih administratif Pak Guru. Oh Jadi gitu. lebih tunduk pada aturan pemerintah. Hmm. Nanti juga seperti itu. Jadi di luar administratif itu membuat semacam itu sendiri, kelompok sendiri, dan ketika ada bentrokan seperti itu, ya nggak ada perintah dari pusat, ya dari orang-orang yang maksud saya masih fanatik itu tadi berkumpul seperti itu. Kalau yang nantang-nantangin itu misalkan ke saya itu, oh ayo mana rumahnya di mana saya datengin gitu. Nah yang gitu tuh siapa tuh? Itu ya yang semacam saya, maksudnya yang orang-orang anggota di bawah. Tapi kan nggak semuanya fanatik, ada juga yang masih sangat fanatik seperti itu kan. Kalau yang sampai menjadi pengurus, misalnya pengurus di rayon itu di desa, itu sudah Hmm. sebenarnya malah sudah nggak terlibat semacam itu. Jadi di luar kepengurusan kalau hal-hal yang bentrokan seperti itu Pak Guru. Oke oke oke. Saya eh, kayaknya mau berakhir dulu, tapi saya pindah dulu ke beberapa pertanyaan masalah-masalah yang lain. Masalahnya itu diantaranya adalah em, PSHT itu kenapa gak misalkan ya nggak mengharumkan nama bangsa di level dunia internasional, misalkan ikut UFC gitu atau misalkan ikut apa bukan hanya di ruang lingkup silat doang gitu tapi juga di ruang lingkup yang bisa dikenal sama dunia gitu. Nah kan kalau kerusuhannya tawurannya itu kita sudah kenal dan sering lihat gitu. Nah prestasinya yang membanggakan Indonesia tuh ada nggak di mana gak itu selain di ranah silat antar sesama mereka aja gitu. Oh, kalau itu contohnya ini yang di MMA itu Pak Guru, yang Mas Wardi kalau tahu Oh Wardi iya Pak Bocah Suwardi, Nabi. iya iya iya. Nah, yang semacam itu. Sebenarnya yang lain-lain juga ada, tapi nggak sampai, maksudnya nggak sampai mencapai level seperti Mas Wardi yang sering menang seperti itu. Jadi ada Ini kan juga anggota yang, PSHT ada 10 juta orang gitu nah itu, maksudnya. kalau bisa dibilang ya kembali ke pendidikan tadi Pak Guru, yang di desa-desa itu kan nggak sebagus beberapa yang di kota itu. Maksudnya seperti yang di Mas Denny WW itu kan, makanya kenapa beliau, mungkin kalau menurut saya beliau itu terlalu kecewa karena sudah berjuang mengharumkan kan, tapi yang mayoritas Iya malah iya iya. menjelek-jelekan. Jadi beliau yang sangat kecewa sebenarnya kalau menurut saya, karena ajaran di wilayah beliau itu menurut saya sangat bagus karena bisa mencetak atlet. Sedangkan yang di desa-desa itu nggak seperti itu. Ini bakal ini enggak sih bakal menegaskan kembali tuh lihat PSHT kalau di luar Jawa tuh bagus tapi kalau di Jawa Timur berantem terus. Bisa nggak sih orang-orang menyimpulkan bahwa ini tuh bukan gara-gara PSHT, bukan gara-gara perguruan silat, tapi gara-gara Jawa Timur gitu. Karena PSHT di luar Jawa Timur misalkan ya yang Itu tadi yang ya, Kang Denny Wewe itu kan bagus kan? bagus Pak Guru. Nah itu Kalau itu berprestasi kan? Nah. Kalau itu mungkin bisa dibilang begitu sih Pak Guru. Karena saya dulu pernah merantau di Jakarta itu aman. Maksudnya saya juga sempat pernah buka buka tempat latihan, ikut bersama orang-orang di Jakarta itu sempat buka latihan sendiri juga PSHT. Maksudnya mengembangkan seperti itu. Ya aman juga, siswanya juga ada yang jadi atlet, ada yang dapat piagam seperti itu. Dan di Kalimantan juga Oh. saya pernah ke Kalimantan, ya masih aman. Maksudnya nggak sericuh yang di Jawa Timur memang. Jadi di Jawa Timur itu ada sesuatu yang lain selain perguruan yang membuat mereka tuh ricuh gitu ya. Ada sesuatu yang lain. Nah, eh itu yang sebenarnya masih jadi misteri itu Pak Guru. Entah kok di Jawa Timur seperti itu, terus Kalau yang di Jepang gimana tuh? kalau di Jepang sendiri itu sebenarnya hampir sama sih Pak Guru, tapi di sana kalau saya lihat dari apa
perbedaan pencak silat yang masih mau berkumpul itu dari segi fanatiknya nggak ada, karena masih mau berkumpul dan nggak bentrok di situ. Ada yang Kerasakti, ada yang Winomo, ada yang PSHT, ada yang Pagar Nusa, itu kan seragamnya beda-beda di sana. Nah itu sebenarnya kalau masalah itunya aman, tapi mungkin di sisi lain yang bikin apa namanya mungkin ya Pak Guru, mungkin ingin dilihat di sana seperti itu dan yang lain-lain. Maksud saya di ego personal dan sosial seperti itu Pak Guru. Itunya yang muncul. Jadi bukan di fanatiknya untuk saling bentrok antar perguruannya, itu sudah nggak ada kalau dilihat dari rukunnya antar perguruan. Oke, saya jadi agak terdistrak sama pernyataan yang tadi. Jadi PSHT di luar Jawa Timur tuh berprestasi baik-baik aja. Nah, pindah ke Jawa Timur jadi gitu. Ini orang Jawa Timur kenapa ini? Apa mereka terlalu sering dengar sound horeg gitu? Mungkin itu juga pengaruh Pak Guru. Pengaruh. Iya, saya juga resah nih sound horeg itu Pak Guru. Udah diharamkan masih gitu aja. Udah diharamkan, sekarang sound horegnya jadi sound horeg syariah. Sekarang pakai hijab. Ya, iya, oke lah, bagaimanapun. Tapi oke, terima kasih banyak informasinya dan obrolannya selama setengah jam lah ya, lebih ternyata. Nah, ada yang mau disampaikan, yang ingin banget disampaikan? Ini maksud saya, sudut pandang saya Pak Guru, biar konfliknya nggak terulang seperti itu. Betul. Saya itu mau nggak mau kedua dualisme ini harus diselesaikan, karena orang luar kan nggak mau tahu, yang penting PSHT kan, padahal yang terjadi di internal itu ada dualisme itu dan saling melempar seperti itu terus kan. Nah harusnya yang dua ini mau nggak mau akur ya, itu harus akur dulu Pak Guru, biar ada kejelasan. Misal ada yang bikin onar kan, kejelasan dari pemimpin untuk menghukum kan ada seperti itu. Jadi ada rasa takut dari anggotanya ke pemimpinnya. Kalau sekarang kan nggak ada seperti itu. Nah, PSHT itu perhatikan, PSHT berarti harus berpikir bagaimana caranya mengatasi masalahnya. Di antaranya yang paling utama adalah perpecahan yang menyebabkan tidak efektif dan tidak efisiennya sistem komando mereka dan sistem rekrutmen mereka. Jadi tolong itu PSHT, salah satu dari kubu silahkan mengalah demi kebaikan bersama. Nanti kalau soal urusan administrasi dan lain-lain, saya pikir itu adalah hal-hal yang sangat cemen, kecuali kalau memang tadi ada dugaan bahwa ternyata perpecahan itu bukan hanya sekedar perpecahan administratif dan ajaran, tapi juga perpecahan karena ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Itu kan sebenarnya menjadi sangat mengkhawatirkan. Terima kasih Kang Tinta Milenial, saya sangat apresiasi, saya sangat hargai keberanian Akang untuk berbicara dan memberikan penjelasan, konfirmasi terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi pada PSHT dan kenapa PSHT dan secara umum perguruan-perguruan silat itu sering melakukan tindakan anarki di ruang terbuka. Semoga ini memberikan manfaat buat teman-teman semua dan khususnya buat PSHT. Ayo main silat, ayo main spiritual, ayo ajarkan kebaikan, tapi tolong hindari bentrok yang justru akan mempermalukan diri sendiri. Saya Guru Gembul dan ini Kang Tinta Milenial, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.